Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Titi Busyira Hadi, NPM 201872030001 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3A. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik, model, dan pendekatan evaluasi pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang karakteristik alat ukur yang baik. Apa itu alat ukur yang baik? Jadi, alat ukur yang baik adalah alat ukur yang memenuhi syarat-syarat atau kaidah-kaidah tertentu, dapat memberikan data yang akurat sesuai dengan fungsinya, dan hanya mengukur sampel perilaku tertentu. Menurut Zainal Arifin, karakteristik instrumen evaluasi yang baik meliputi: yang pertama, ada valid. Dapat dikatakan valid jika betul-betul mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. Yang kedua yaitu ada reliable. Dapat dikatakan reliable atau handal jika ia mempunyai hasil yang taat asas atau konsisten. Yang ketiga ada relevan. Artinya relevan harus sesuai dengan standar kompetensi dasar, dan indikator yang telah ditetapkan. Yang keempat ada representatif, artinya materi alat ukur harus betul-betul mewakili dari seluruh materi yang disampaikan. Yang kelima yaitu ada praktis, artinya mudah digunakan. Yang keenam ada diskriminatif, adalah alat ukur itu harus disusun sedemikian rupa. Yang ketujuh ada spesifik, artinya suatu alat ukur disusun dan digunakan khusus untuk objek yang diukur. Yang terakhir ada proporsional, artinya suatu alat ukur harus memiliki tingkat kesulitan yang proporsional. Selanjutnya ada ciri-ciri evaluasi yang baik. Dibedakan menjadi 3, yaitu ciri yang pertama ada evaluasi dan hasil langsung. Dalam proses pembelajaran, guru sering melakukan kegiatan evaluasi, baik ketika proses pembelajaran sedang berlangsung maupun ketika sesudah proses pembelajaran selesai. Yang kedua, yaitu evaluasi dan transfer. Hal penting yang berkenaan dengan proses belajar adalah kemungkinan mentransfer hasil yang dipelajari ke dalam situasi yang fungsional. Yang ketiga yaitu evaluasi langsung dari proses belajar. Di samping harus mengetahui hasil belajar, Anda juga harus menilai proses belajar. Hal ini dimaksudkan agar proses pembelajaran diorganisasi sedemikian rupa sehingga mencapai hasil yang optimal. Yang kedua, saya akan membahas tentang model-model evaluasi. Model-model evaluasi ini pada tahun 1949, Taylor pernah mengemukakan model evaluasi black box. Model ini banyak digunakan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan evaluasi. Studi tentang evaluasi belum begitu menarik perhatian orang banyak karena kurang memiliki nilai praktis. Baru sekitar tahun 1960-an, studi evaluasi mulai berdiri sendiri menjadi salah satu program studi di perguruan tinggi, tidak hanya di jenjang sarjana atau S1 dan magister atau S2, tetapi juga pada jenjang doktor S3. Sekitar tahun 1972, model evaluasi mulai berkembang. Di sini ada model evaluasi menurut Said Hamid Hasan, dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu model evaluasi kuantitatif. Model evaluasi kuantitatif meliputi model Taylor, model teoritik Taylor dan Maguire, model pendekatan sistem Alkin, model kontenan stack, model CIPP, model ekonomi mikro. Yang kedua yaitu model evaluasi kualitatif. Model evaluasi kualitatif meliputi model studi kasus, model iluminatif, dan model responsif. Model evaluasi menurut Kaufman dan Thomas dalam Suharsini, Arikunto, dan Seppi Safruddin AJ dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu ada Goal Oriented Evaluation Model dikembangkan oleh Taylor. Yang kedua yaitu ada Goal Free Evaluation Model dikembangkan oleh Scriven. Yang ketiga ada Formative Summative Evaluation Model dikembangkan oleh Michel Scriven. Yang keempat ada Contenant Evaluation Model dikembangkan oleh
STIC. Yang kelima, ada Responsive Evaluation Model dikembangkan oleh STIC. Yang keenam, ada CSI Ukle Evaluation Model menekankan pada kapan evaluasi dilakukan. Yang ketujuh, yaitu ada CIPP Evaluation Model yang dikembangkan oleh Stufli Bim. Dan yang terakhir, yaitu ada Discrepancy Model yang dikembangkan oleh Profus. Selanjutnya ada menurut Nana Sujana dan R. Ibrahim membagi model evaluasi menjadi 4. Yang pertama ada measurement, yang kedua ada congruence, yang ketiga ada educational system, yang keempat ada illumination. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan evaluasi. Pendekatan merupakan sudut pandang seseorang dalam mempelajari sesuatu. Dengan demikian, pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang seseorang dalam menelaah atau mempelajari evaluasi. Dilihat dari komponen pembelajaran, pendekatan evaluasi dapat dibagi dua, yaitu pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Dilihat dari penafsiran hasil evaluasi, pendekatan evaluasi dibagi menjadi dua, yaitu Criterion Reference Evaluation dan Norm Reference Evaluation. Di sini saya akan membahas yang pertama ada pendekatan tradisional. Pendekatan ini berorientasi kepada praktik evaluasi yang telah berjalan selama ini di madrasah yang ditujukan kepada perkembangan aspek intelektual peserta didik, aspek-aspek keterampilan dan pengembangan sikap kurang mendapat perhatian yang serius. Peserta didik hanya dituntut untuk menguasai mata pelajaran. Kegiatan-kegiatan evaluasi juga lebih difokuskan kepada komponen produk saja, sementara komponen proses cenderung diabaikan. Yang kedua yaitu ada pendekatan sistem. Sistem adalah totalitas dari berbagai komponen yang saling berhubungan dan ketergantungan. Jika pendekatan sistem dikaitkan dengan evaluasi, maka pembahasan lebih difokuskan kepada komponen evaluasi yang meliputi komponen kebutuhan dan feasibility, komponen input, komponen proses, komponen produk. Dalam bahasa Stufli Bim disingkat CIPP, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.